Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar untuk mendesain sambungan tipe baut pada balok baja. Baiklah, di sini saya punya file Excel untuk mempermudah perhitungannya. Dan ini adalah gambar desain dari sambungan baja yang akan kita desain. Sambungan ini akan menerima beban geser, momen, dan aksial. Kemudian di sini juga ada data-data yang harus diisi, beban aksialnya, momen, dan geser, profilnya, kemudian mur baut, kemudian plat pada flank, kemudian plat pada bagian web. Setelah itu distribusi gaya pada bagian flank, perhitungan distribusi gaya pada bagian flank, kemudian perhitungan kapasitas dan kebutuhan baut pada bagian flank, dan poin 5 perhitungan baut dan plat pada bagian web. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah kasus di mana kita akan membuat sebuah portal yang akan didesain sambungannya. Kita akan buka di SAP 2000, kemudian kita membuat sebuah portal, masuk ke file, new model, untuk satuan, kilonewton, kita pilih 2D frame, untuk lantainya 1, kemudian jumlah plongnya 1, kemudian tingginya 5 meter dan lebar 7,5 meter. Oke. Baiklah, pertama saya rubah dulu tumpuannya. Saya asumsikan tumpuan jepit. Kemudian tentukan material. Saya pilih A36. Oke. Kemudian untuk profil baja, baloknya direncanakan balok WF 400. Oke, kita rubah dulu satuannya. Kemudian masuk lagi, WF 400, tingginya 400, lebar sayap 200, kemudian tebal flank 13, tebal web 8, lebar 200, kemudian tebal flank bawah 13, kemudian fillet radiusnya 16. Kemudian oke. Selanjutnya kita assign. Kita asumsikan untuk kolom dan balok WF 400. Selanjutnya kita akan mendefinisikan pembebanan. Kita berikan beban tambahan, beban mati. Dan beban hidup. Oke. Selanjutnya kita aplikasikan
pembebanan, kita rubah dulu satuan. Setelah itu seleksi, assign, frame load, distributed. Direncanakan balok ini akan menerima beban mati tambahan 15 kN per meter dan juga akan menerima beban hidup sebesar 20 kN. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan definisikan load combination, add new. Karena bebannya hanya beban mati dan beban hidup, maka kombinasi 1 1,4 untuk beban matinya. Kemudian copy kombinasi 2, ini 1,2 beban matinya. Kemudian beban hidup 1,6. Oke. Setelah itu direncanakan bahwa sambungan ini akan berada di tengah. Kita hilangkan dulu. Nah, kemudian kita berikan sambungan di sini. Diasumsikan sambungan berada di tengah bentang. Kita bagi 2 saja. Oke. Nah, oke. Kemudian kita lakukan analisa. Untuk analisis optionnya pilih yang 2D. Oke. Setelah itu set loadnya, yang modal jangan di run, kemudian run now. Oke, kita lihat gaya-gaya dan momen yang terjadi. Kombinasi 2. Dan ini adalah momennya, kemudian ini geser. Kita lihat lebih dalam. Baiklah, ini adalah gesernya. Kemudian ini momen. Kita lihat aksialnya. Oke. Kemudian sebelum lanjut ke sambungan, kita cek apakah struktur ini aman. Oke, kita uncek dulu. Kemudian kita masukkan kombinasi yang tadi dibuat. Oke, analisis, run. Start. Oke, ini hasilnya. Kita cek apakah ada yang error. Aman. Oke, aman, tidak ada yang error. Baiklah, kita lihat lagi gaya-gaya yang terjadi.
dan ini adalah aksialnya. Kemudian kita masuk ke Excel. Di sini gaya aksial kita isi. Aksialnya 51,296 kilonewton. Kemudian geser dan momennya pada sambungan. Ini adalah 7,5 meter, setengahnya 3,75. Nah, oke, tepat di sambungan sini. Maka untuk momennya 181,6364. 181,6364. Kemudian untuk gaya gesernya kita pilih Saumax 190,338. Oke, ini sudah diisi. Kemudian berikutnya kita isi profil bajanya sesuai desain. Untuk tingginya 400. Kita di sini memakai WF 400 kali 200 kali 8 kali 13. Sesuai tadi di sub. Oke, ini lebarnya 200, tebal flanknya 13, tebal web 8. Kemudian sesuai di sini kita lihat material A36, .248 dan 400. Oke, kemudian untuk mur bautnya direncanakan memakai M22. Kemudian diameter bautnya 22 mili, diameter lubang baut 24. Oke, kemudian di sini ada faktor slip baut 0,5, faktor tipe lubang 1, dan tahanan geser slip baut 177 kN. Ini bisa diambil dari properties baut yang direncanakan. Kemudian untuk tegangan leleh bajanya BJ37, tegangan leleh baja 240, 370, dan tebal plat direncanakan untuk bagian flank ini plat ini yang di atas, plat sambungnya 15 mili. Nah, di sini ada syarat bahwa tebal plat ini harus lebih besar dari setengah kali diameter baut. Dan ini harus oke. Kemudian lebar plat direncanakan disamakan dengan lebar sayap K200. Dan ini nanti hasil ngeling. Ini juga. Kemudian jumlah row baut pada satu sisi nah ini 1, 2, 3. Jadi yang bagian salah satu sisi saja 1, 2, 3. Kemudian ini 3. Jumlah baut per row 1, 2, 2. Jadi totalnya 6. 2, 2, 2.
Kemudian jarak antar baut arah panjang S1 ini direncanakan 75. Kemudian jarak antar baut pada pertemuan sambungan S2 ini sama 75 juga. Nah, ini saling link. Kemudian jarak baut ke tepi plat ujung S3 yang ini 40. Kemudian jarak antar baut arah lebar S4 yang ini 120, dan jarak baut ke tepi plat arah lebar S5 adalah 40. Lanjut, untuk tegangan leleh baja sama 240, 370 untuk plat. Kemudian tebal pada web ini lebih kecil dari tebal plat pada flank, direncanakan 12. Nah, oke. Yang penting ini hasilnya oke. Harus lebih besar dari setengah diameter bolt. Kemudian ini ngeling. Kemudian jumlah row baut pada satu sisi. Untuk pada web ini 1, 2, 3. 3. Dan jumlah baut per row adalah 2. Oke, maka jumlah totalnya 6. Kemudian jarak antar baut terdekat, nah W1 ini disamakan 75. Kemudian jarak baut ke tepi plat ujung disamakan 40. Jarak baut arah lebar W3 yang ini juga sama 75. Kemudian jarak antar baut pada pertemuan sambungan 75. Jarak baut ke tepi plat arah lebar yang ini W5 40. Oke, semua sudah diisi. Selanjutnya kita lihat pada poin 2, distribusi gaya pada bagian flank. Nah, ini adalah gaya pada bagian flank tarik atau flank bawah, dan ini gaya pada bagian flank tekan atau pada bagian atas. Dan di sini terdapat 444 kN, dan yang pada bagian tengah 495. Diambil nilai terbesar yaitu 495 kN. Dan ini adalah distribusi gaya terbesar pada flank, diambil yang tekan sebesar 495 kN. Kemudian pada poin 3, perhitungan distribusi gaya pada bagian flank. Ditinjau luasan area flanknya, dan ini adalah distribusi bebannya 2062 mm persegi. Kemudian luas efektifnya adalah 2372. Jadi luas efektif flank yang ini harus lebih besar daripada luas distribusi gayanya. Maka hasilnya oke. Nah, kemudian ditinjau luasan area plat pada flank, dan ini didapat 2062. Kemudian luas efektif plat pada flanknya didapat 2736. Hasil ini harus lebih kecil daripada efektifnya, maka didapat hasilnya adalah oke. Ini adalah untuk distribusi gayanya. Jadi luasannya harus mencukupi untuk menerima distribusi gaya pada bagian flank.
Kemudian pada poin 4, perhitungan kapasitas dan kebutuhan baut pada bagian flank. Nah, di sini gaya pada flank akibat gaya aksial dan momen yang tadi. Nah, yang ini. Kemudian gaya yang diterima baut pada flank pada sayap atas adalah sebesar 82,5 kN. Kemudian di sini ada tahanan geser akibat slip pada baut 97,4, kemudian ada kapasitas baut pada flank 171,6 dan kapasitas baut pada plat adalah 183,15. Kemudian didapatlah kapasitas dukung maksimum baut pada plat 319,12 dan kapasitas baut pada flank diambil nilai terkecil dari poin ini, maka didapat 97,4. Nah, jadi gaya pada bagian flank ini akan dibagi ke kapasitas bautnya, maka didapat jumlah baut yang diperlukan 5,1 buah, sedangkan jumlah baut yang didesain atau rencana adalah 6 buah. Maka ini hasilnya oke. Nah, ini sudah oke. Kemudian gaya yang diterima baut pada flank harus lebih kecil dibanding kapasitas baut pada flanknya. Dan ini harus lebih kecil daripada kapasitas bautnya. Maka hasilnya oke. Kemudian yang terakhir pada poin 5 ini perhitungan baut dan plat pada bagian web atau badan. Nah, di sini gaya geser pada plat web adalah sebesar 190 kN sesuai yang direncanakan di atas. Kemudian ini adalah luas geser areanya sebelum dikurangi lubang-lubang baut. Kemudian luas geser area netnya ini. Setelah itu dari semua ini didapat kapasitas blok geser plat web adalah 885. Kemudian di sini juga dihitung kapasitas geser plat web, kapasitas geser plat web bruto, panjang permukaan blok geser, dan lain sebagainya. Maka dari semua ini adalah diambil nilai terkecil dan didapat 764 kN. Dan ini adalah kapasitas geser pada plat web. Maka nilai ini harus lebih besar daripada gaya geser yang terjadi. Ini harus lebih kecil daripada kapasitas geser, maka hasilnya oke. Kemudian ditinjau juga momen tambahan pada plat web. Dan di sini adalah momen area pada plat web. Kemudian jarak pertemuan sambungan ke pusat baut grup. Nah, ini adalah A ini. Bisa dilihat di sini. Jadi dia jarak dari tengah ini ke sambungan ini adalah 75. Sesuai as baut. Kemudian dari sini diperolehlah momen pada plat web geser dikali A 14,3 kN momen tambahannya, sedangkan kapasitas momen pada plat web sebesar 37,1 kN, dan nilai kapasitas ini harus lebih besar daripada momen pada plat web yang terjadi. Maka hasilnya oke. Kemudian ditinjau juga baut pada plat webnya. Didapat momen inersia baut grup adalah 30.938 mm persegi. Kemudian didapat gaya pada baut akibat geser langsung adalah gaya geser dibagi jumlah baut pada web. Kemudian gaya vertikal pada baut akibat momen, gaya horizontal pada baut akibat momen. Kemudian didapatlah resultan beban baut pada web sebesar 60 kN.
Jadi ini adalah kapasitas dari baut pada plat web adalah sebesar 60 kN. Kemudian ada beberapa perhitungan lagi. Kesimpulannya didapat kapasitas baut pada web diambil nilai terkecil adalah 105,6 dan nilai dari kapasitas ini harus lebih besar daripada beban baut pada web adalah 60, maka hasilnya oke. Baiklah, pada poin 5 ini selesai. Kita evaluasi lagi. Kapasitas baut pada plat web adalah 105,6 kN. Sedangkan beban baut pada web yang terjadi adalah 60 kN. Ini lebih kecil daripada kapasitasnya sehingga aman. Kemudian momen pada plat web juga harus ditinjau. Momennya adalah sebesar 14,3, sedangkan kapasitas momen pada plat web sebesar 37,1. Oke, ini lebih kecil daripada ini. Kapasitasnya aman. Kemudian, nah di sini gaya geser pada plat web. Gaya gesernya adalah 190, sedangkan kapasitasnya 764. Ini aman, ini lebih besar daripada gaya geser yang terjadi. Kemudian pada poin 4 ini adalah kapasitas dan kebutuhan baut pada bagian flank atau bagian sayap. Nah, di sini gaya yang diterima baut pada flank adalah 82,5 kN, sedangkan kapasitas baut pada flank adalah 97,4. Nilai ini lebih kecil daripada nilai kapasitasnya, maka hasilnya oke. Kemudian jumlah baut yang diperlukan adalah 5,1, sedangkan direncanakan 6 buah. Maka hasilnya oke. Kemudian pada poin 3 ini kita tinjau juga plat pada flanknya, luasan untuk menerima distribusi gaya adalah minimumnya 2062, sedangkan hasil perhitungan didapat 2736, maka hasilnya oke. Kemudian untuk flanknya sendiri didapat 2062 dan hasil perhitungan 2371, maka hasilnya oke. Dan inilah besarnya gaya yang terjadi pada bagian flank atau sayap. Kemudian oke ya, semua sudah sesuai rencana. Dan ini adalah desainnya. Maka dari kesimpulannya, sambungan ini sudah bisa dipakai dengan tipe dan spesifikasi yang sudah dicantumkan di sini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.